Guys, kembali lagi di Tony Channel. Kali ini Tony mendapatkan tugas yaitu untuk menjelaskan tentang new formal. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dalam upaya memutus rantai transmisi COVID-19 sambil mendukung keberlanjutan ekonomi, Kemenkes Republik Indonesia mengeluarkan protokol bagi perusahaan dan karyawan. Dengan kata lain, terdapat pedoman bagi perusahaan dan pekerja untuk persiapan new formal. New formal adalah kondisi ketika seluruh bagian masyarakat termasuk perusahaan membiasakan diri terhadap suatu situasi yang sedang terjadi. Arti new formal adalah bentuk adaptasi tetap beraktivitas dengan mengurangi kontak fisik dan menghindari kerumunan. Pada new formal, Kemenkes untuk perusahaan, tempat kerja, perkantoran, dan industri. Yang pertama, kebijakan manajemen dan pencegahan penularan COVID-19. Yang pertama, pihak manajemen agar senantiasa memantau dan memperbarui perkembangan informasi tentang COVID-19 di wilayah. Yang kedua, pembentukan tim penanganan COVID-19 di tempat kerja yang terdiri dari pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3, dan petugas kesehatan yang diperkuat dengan surat keputusan dan pimpinan tempat kerja. Yang kedua, pimpinan atau pemberi kerja memberikan kebijakan dan prosedur untuk pekerja melaporkan setiap ada kasus yang dicurigai COVID-19. Yang keempat, tidak memperlakukan kasus positif sebagai suatu stigma. Yang kelima, pengaturan bekerja dari rumah. Jika ada pekerja esensial yang harus tetap bekerja di tempat kerja, di pintu masuk tempat kerja lakukan pengukuran suhu dengan menggunakan termogun, dan sebelum masuk kerja terapkan self assessment resiko COVID-19. Yang kedua, memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19. 2. Pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang lembur yang akan mengakibatkan pekerja kekurangan waktu untuk beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan imun tubuh. Yang ketiga, untuk pekerja shift. 1. Jika memungkinkan, tiadakan shift 3, yaitu waktu kerja yang dimulai pada malam hingga pagi hari. Yang kedua, bagi pekerja shift 3, atur agar yang bekerja terutama pekerja berusia kurang dari 50 tahun. Yang keempat, mewajibkan pekerja menggunakan masker sejak perjalanan dari rumah ke rumah dan selama di tempat kerja. Yang kelima, mengatur asupan nutrisi makanan yang diberikan oleh tempat kerja. Pilih buah-buahan yang mengandung vitamin C seperti jeruk, jambu, dan sebagainya untuk membantu mempertahankan daya tahan tubuh. Atau juga bisa pekerja dapat diberikan suplemen vitamin C. Yang keenam, memfasilitasi tempat kerja yang aman dan sehat. Yang ketujuh, higien dan sanitasi lingkungan yang meliputi memastikan seluruh lingkungan kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan berskala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai dengan 4 jam sekali, terutama penggunaan pegangan pintu dan tangga, tombol lift, dan lain-lain. Menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ke dalam tempat kerja maupun ruangan kerja, serta membersihkan filter AC. Yang C, sarana cuci tangan. Yang pertama, menyediakan lebih banyak sarana cuci tangan, sabun dan air mengalir. Yang kedua, memberikan petunjuk lokasi cuci tangan. Yang ketiga, menyediakan hand sanitizer dengan konsentrasi alkohol minimal 70% di tempat-tempat yang diperlukan. Physical distancing dalam semua aktivitas bekerja. Pengaturan jarak pekerja minimal 1 meter pada setiap kerja. Yang E, mengkampanyekan gerakan masyarakat hidup sehat germas melalui pola hidup sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS di tempat kerja sebagai berikut. Yang pertama, ada cuci tangan pakai sabun. Mendorong pekerja untuk mencuci tangan saat tiba di tempat kerja, sebelum makan, dan sebagainya. Etika batuk, membudidayakan etika batuk. Tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Dan jika menggunakan tisu, untuk menutup batuk dan pilek, buang tisu ke tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan dengan air dan sabun yang mengalir. Yang kedua, olahraga bersama sebelum bekerja dan tetap menjaga jarak aman dan anjuran berjemur matahari saat istirahat jam kerja. Yang ketiga,
Makan makanan yang bergizi dan seimbang. Yang keempat, hindari penggunaan alat pribadi secara bersamaan seperti peralatan sholat, peralatan makan, dan sebagainya. Yang F, sosialisasi dan edukasi pekerja mengenai COVID-19. Yang pertama, edukasi dilakukan secara intensif kepada seluruh pekerja dan keluarga agar memberikan pemahaman yang benar terkait masalah pandemi COVID-19. Yang kedua, materi edukasi yang diberikan. Yang pertama ada penyebab COVID-19 dan cara pencegahnya. Yang kedua, mengenali gejala awal penyakit dan tindakan yang harus dilakukan saat gejala timbul. Yang ketiga, praktek perilaku hidup sehat dan perilaku hidup bersih seperti cara mencuci tangan dan cara benar dan etika batuk. Yang keempat, alur laporan dan pemeriksaan didapatkan kecurigaan. Yang kelima, metode edukasi yang dilakukan pemasangan banner, majalah dinding, dan lain-lain di area strategis yang dapat dilihat oleh pekerja.